mari saya ucapkan dulu ya minal aidin wal faizin, belum telat kan ya. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan dan juga kebahagiaan di tahun yang akan datang ini. Terima kasih atas kehadirannya. Siang ini kita mau mempresentasikan beberapa program yang akan naik di RTV. Selama ini terima kasih juga saya ucapkan untuk dukungan dari teman-teman wartawan atas RTV. Selama masa pandemi ini prestasi RTV boleh dibilang cukup stabil. Jadi kami sangat bersyukur, alhamdulillah ya, semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar walaupun adanya pandemi. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Beberapa program baru yang akan kita naikkan ini ada bintang-bintangnya. Hari ini Luna Maya tadi sudah datang, tetapi dia ada appointment yang lain. Tetapi Kang Sule, Kang Jarwo, ini sudah ada di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Sementara itu saya serahkan kepada Ananto untuk menjelaskan program-program yang akan naik di RTV. Terima kasih Bu Artin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadirannya di RTV pada event hari ini. Saya juga terima kasih untuk Kang Sule, Pak Jarwo, Mbak Asri atas kehadirannya. Beberapa program yang akan kita tampilkan mulai minggu ini ada cukup banyak sebenarnya. Ada Canda Empire nanti yang diperankan oleh Kang Sule, Pak Jarwo, juga Mbak Asri Welas. Yang sebelumnya sebenarnya di masa Ramadan kemarin juga sudah ada bridging programnya menuju program ini, yaitu Dinasti Tambun yang diperankan oleh Kang Sule beserta keluarganya. Selain itu kita juga ada program lain, seperti tadi Ibu Artin sempat sampaikan bahwa ada Blue Night, itu program talk show yang akan tayang juga mulai minggu depan ya. Itu dengan host Luna Maya yang akan menghadirkan teman-teman dekatnya Luna yang akan datang di interview. Selain itu juga ada Daily Luna Main Mata, itu akan bridging menuju program Blue Night yang akan mulai tayang mulai Senin minggu depan di setiap pagi jam 8. Sementara untuk Canda Empire sendiri ini ditunggu aja teman-teman, mulai akan tayang besok setiap hari Kamis dan Jumat jam 9 malam. Sementara untuk Blue Night itu mulai minggu depan setiap Sabtu dan Minggu itu jam 10 malam. Saya rasa itu dengan harapan kita bisa menambah makin banyak penonton dengan fanbase-nya Kang Sule, Pak Jarwo, juga Mbak Asri Welas. Kita bersama-sama coba mewujudkan program yang baik dan inspiratif untuk RTV. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin lebih lanjut Mbak Pinkan dengan Head of Production kita. Terima kasih Mas Ananto, Bu Artin. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu dan sekalian. Saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih Kang Sule, Kang Jarwo, juga Mbak Asri. Dari kami produksi memang bulan ini 2 program besar dari kami di produksi akan mulai tayang, yaitu Canda Empire dan Blue Night. Canda Empire sendiri singkatnya ini adalah program komedi, dan saya bisa katakan ini program genuine komedi asli, tidak ada biasnya. Berlatar belakang dengan konsepnya kerajaan, ya, dimana di situ ada seorang raja. Dia masih anak kecil tapi dia sudah ditakdirkan untuk jadi raja. Dia perankan oleh Maggie karena masih kecil. Raja yang masih kecil ini punya 2 penasehat utama. Itulah Kang Sule dengan Kang Jarwo. Penasehat utamanya ini sayangnya nggak pernah kompak. Pokoknya selalu berlawanan. Raja punya ibu, seorang ratu yang diperankan sama Mbak Asri. Nah, uniknya ratu di Canda Empire kekinian banget, nggak mau tahu soal urusan kerajaan, maunya kekinian aja. Kalau lagi mau pengen tiktokan, dia akan panggil temennya, ya kita main tiktokan aja, belanja ya belanja aja, seperti itu. Akhirnya urusan kerajaan sepenuhnya
dipegang oleh patih dan panglima. Disitulah mulai konflik. Contohnya, ada satu episode, jadi setiap Canda Empire itu bermulai dari situasi di kerajaan, kemudian titah raja. Contohnya, kerajaan terjadi kekeringan, tidak ada air. Titah raja, ya semua harus ikut raja kan? Raja yang masih kecil ini bilang, kumpulin ember sama gayung. Namanya raja anak kecil yang suruhnya begitu, ngumpulin ember sama gayung. Itulah yang kemudian bikin pusing patih dan juga panglima. Tapi ibunya, ratunya, asik aja, mendingan saya jalan-jalan aja terus gitu. Itulah Canda Empire kami. Makanya judulnya saja sudah Canda, Kerajaan Canda. Nah, kemudian kita ke Lunite. Singkatnya, Lunite di situ kita ada Luna Maya. Pertanyaannya kenapa Luna? Teman-teman kita tahu, Luna seorang yang sukses dalam perjalanan karirnya sampai sekarang. Sebagai businesswoman, sukses. Sebagai artis, kita tahu karya-karyanya. Pernah dapat Piala Citra juga bahkan untuk perannya. Jadi, dan disitulah kita melihat Luna bisa ngobrol sama semua. Siapapun bisa ngobrol sama Luna. Itulah keunikan dan perbedaan talk show-nya kita, talk show-nya RTV Lunite dengan yang lain. Karena yang dipanggil semua bestinya Luna. Jadi obrolannya juga obrolan sahabat. Karena kami sendiri selalu memanggil penonton kami adalah sahabat. Seperti itu. Itulah dua program kami, Canda Empire dan Lunite. Nah, untuk seperti yang tadi Mas Ananto sudah jelaskan, untuk mensupport Canda Empire dan Lunite, di mana di situ kami ada Kang Sule dan Mbak Luna. Hadirlah juga dua program reality kami yang kami buat, yaitu Dinasti Tambun dan Luna Main Mata, untuk menjadi lebih dekat lagi dengan sosok Sule dan juga sosok seorang Luna. Mohon maaf, Mbak Firni, silakan Mbak Firni langsung. Sudah hadir juga bersama kami Mbak Firni. Bisa colek-colek dong. Apa sih Silakan. Baik, jadi sudah hadir juga Akbar. Pas ini ya, pas tadi lagi ngomongin Lunite. Akbar adalah asisten di Lunite, asisten pribadinya Luna. Dari Ibu Luna. Ya. Piaraan, Bu. Ya? Piaraannya. Tadi yang ngerjain semuanya, beresin rumahnya Luna Maya di Lunite, ini Bar. Seperti itu. Nah, saya kembali lagi untuk mensupport dari Canda Empire dan Lunite, kita ada Dinasti Tambun dan ada Luna Main Mata. Disitulah kami membentuk dan mendekati lagi sosok Bu Sule dan sosok Luna Maya ke penonton kami. Dan yang selanjutnya adalah Cetar, di mana di situ Mbak Firni sebagai salah satu bintangnya. Keunikan dari Cetar dari program masak yang lain adalah di sini satu keluarga. Mbak Firni dengan suaminya, dengan kedua anaknya. Kita buat memasak. Penonton akan melihat lebih dekat lagi Mbak Firni, bagaimana kedekatan Mbak Firni dengan kedua putranya. Memasak bareng dengan putranya, dengan suaminya. Itulah keunikan Cetar. Begitu juga dengan bintang lain di Cetar. Ada Mpoati, ada Bobby, dan seterusnya. Nah, itu saya rasa singkatnya dari kelima program baru kami yang di bulan Mei ini. Terima kasih. Yang tadi apakah nanti API ada lagi ya? Jadi zaman dulu di stasiun yang lama saya juga tuh yang ngatur supaya API itu diregistrasi di hak paten. Jadi nggak mungkin lah dipindahin ke sini. Karena waktu itu saya yang ngurus, saya yang minta hak patennya API itu diregistrasi. Jadi nggak mungkin lah kita pindahkan. Terus pertanyaan yang pertama ya tadi, apakah ya memang dari zaman dahulu kita maksudnya RTV itu dikenal sebagai TV yang banyak program anak-anaknya. Tetapi sekarang nih kita memasukkan unsur komedi. Menurut saya ya sesudah 2 tahun kita ada pandemi, kita perlu sekali vitamin ketawa-ketawa.
ya kayaknya capek gitu kan, stres gitu dengerin orang dengerin berita COVID. Akan sangat menghibur kalau kita bisa membuat para penonton tertawa. Yang Canda Empire ya, kalau ada yang tahu sejarah, itu banyak sekali sebetul kejadian sungguh-sungguh di mana raja itu anak kecil. Jadi ini bukan ini nanti tim kreatif harus gali. Banyak sekali cerita, bukan cerita, kejadian sesungguhnya dalam sejarah di mana anak itu diangkat jadi raja. Jadi banyak yang bisa dikembangkan, ya. Dan kalau kita di sini ketawa-ketawa karena permintaan si raja itu aneh-aneh, di dalam sejarah itu banyak yang persis seperti itu sebenarnya. Jadi ini bisa digali panjang, dalam dan panjang. Kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Mungkin kalau ada yang suka drakor yang kita bilangnya drakor yang pakai baju ini kostum, drakor kostum tuh juga ada loh. Jadi ada yang aneh-aneh. Kalau ibu ratunya tiktokan, di dalam sejarah ada juga ibu ratu nggak mau ngurus, dia maunya keliling dunia. Itu ada cerita begitu. Itu cerita sesungguhnya, ya. Jadi bukan kreasi, tapi itu bisa kita gali lagi untuk pengembangan cerita. Karena itu menarik sekali menurut saya, kita belajar dari sejarah. Nanti ini kan masing-masing berambisi untuk mengambil alih kekuasaan. Itu juga banyak sekali di dalam sejarah. Jadi bukan cuma di Asia, di China, Korea, tetapi juga di Barat juga banyak anak kecil tuh jadi jadi raja dan dia masih di bawah umur. Ya, ada yang ibunya yang kemudian menjadi advisernya. Tapi ada juga yang seperti ini nih yang kita bikin kreasi di dalam Canda Empire.